Skyview Mansion. Di ruang tamu, Alara duduk di sofa sambil memegang segelas air, menyeruput perlahan dan sesekali mencuri pandang ke arah Alvaro. Kata-kata yang ia ucapkan di mobil masih terngiang di kepalanya, dan dampaknya belum juga mereda. Mampu mengucapkan hal-hal seperti itu padanya. Dia benar-benar orang yang baik. Sangat baik. Namun ada sesuatu yang belum berani ia katakan pada Alvaro. Saat sedang tenggelam dalam pikirannya, ia tersadar Alvaro telah mengeluarkan buku catatan kecil dan pena entah dari mana, lalu menuliskan sesuatu. Apa yang sedang dia tulis sekarang? Wajah Alara langsung berubah. Tak tahan menahan rasa penasaran, ia mencondongkan tubuh untuk melihat. Pada malam tanggal 23 September Alara mencuri pandang ke arahku beberapa kali. Alara langsung merona. Aku tidak mencuri pandang. Aku cuma ingin mengatakan sesuatu padamu. Alvaro melirik sekilas dan dengan tenang menambahkan. Setelah mencuri pandang, dia tidak mengakuinya. Lucunya, wajah Alara memerah seketika. Lucu apanya? Tidak lucu sama sekali, pikir Alara. Dengan cemas Alara berkata, Alvaro, aku sungguh-sungguh ingin mengatakan sesuatu. Alvaro merasa cukup puas dengan keisengannya, ia menyimpan buku catatannya dan menikmati reaksi Alara yang gelisah. Aku mendengarkan Nona. Katakan saja. Alara meneguk air untuk menenangkan diri, lalu bertanya, hari ini, Olivia memakai gaun putih rancangan Ross. Kau tahu Ross? Alis Alvaro terangkat sedikit, matanya berkilat penuh makna. Tentu, Ross sangat terkenal dan misterius. Desainnya luar biasa. Aku penggemar beratnya. Alara terkejut, hampir menumpahkan air di tangannya. Kau penggemar Ross? Ya, jawab Alvaro santai, menyender di sofa dengan membuka dua kancing kemejanya. Lekuk tulang selangka dan jakunnya terlihat, menambah aura menggoda dalam dirinya. Matanya yang setengah tertutup menatap langsung ke arah Alara, senyumnya bermakna. Aku benar-benar menyukai Ross. Kalau bisa bertemu dengannya, aku pasti minta tanda tangan, berfoto, bahkan memeluknya. Alara membelalak tak percaya. Ia tak pernah menyangka Alvaro akan begitu tergila-gila pada Ross. Jadi, kau juga menganggap desainnya luar biasa. Sudah pasti. Aku memperhatikan semua desainnya. Ross punya bakat dan keterampilan yang luar biasa. Alara kaget setengah mati. Dia benar-benar memperhatikan semua desainku. Tak nyaman, Alara menyentuh daun telinganya dan berkata pelan, hari ini aku bilang ke Olivia bahwa Ross tidak akan bekerja sama lagi dengan Mahendra Corporation. Kau tahu kenapa? Alvaro mengangkat alis. Kenapa? Alara menatapnya dalam-dalam. Karena aku adalah Ross. Alvaro langsung duduk tegak. Kau, Ross. Alara mengerucutkan bibir. Kenapa reaksimu seperti dibuat-buat? Alvaro mengerutkan alis dan tersenyum tak berdaya. Aku sungguh terkejut. 2 tahun lalu, saat pertama kali menyadari bahwa Alara adalah Ross, dia benar-benar terkejut. Ia mengenali gaya desainnya yang khas dan diam-diam menyelidikinya. Sejak saat itu, ia hadir di setiap kompetisi yang diikuti Ross, mengagumi karyanya dari kejauhan. Dia menyaksikan setiap kemenangan dan mengoleksi semua karya desain Ross. Dia tahu bahwa wanita ini, yang sekarang duduk di depannya, memiliki cahaya yang tidak bisa disembunyikan. Alvaro menatapnya serius. Kenapa kamu mengatakan hal sepenting itu padaku? Alara menunduk, lalu berkata pelan, kamu orang pertama yang aku beritahu tentang ini. Mata Alvaro menajam. Alara melanjutkan, aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Mahendra. Aku ingin membuka studio desain busana sendiri dan terus menggambar. Kita tinggal serumah. Cepat atau lambat kamu akan tahu. Jadi lebih baik aku katakan sekarang. Alvaro menyipitkan mata. Kau ingin buka studio sendiri? Alara mengangguk. Ya, itu mimpiku sejak lama. Aku sudah menabung, meski belum cukup. 2 tahun ini, aku mendesain untuk Mahendra, tapi tak minta bayaran besar. Tabungan itu juga aku gunakan untuk membantu biaya operasi anak bibi Lydia yang dirawat di rumah sakit. Tapi aku hampir cukup. Saat ia tengah membayangkan langkah selanjutnya, Alvaro berbicara. Dengan tatapan tenang, ia tersenyum dan berkata, aku akan berinvestasi padamu. Alara terkejut. Apa? Kau mau berinvestasi padaku? Ia mengernyit. Apakah karena kita menikah? Karena kau ingin menjagaku. Alvaro menyender santai dengan jemari yang mengetuk sandaran kursi. Tenang saja sayang. Aku tidak pernah investasi yang merugi. Aku penggemar setia Ross. Aku mengerti kemampuannya. Dan aku yakin Alara akan sukses besar. Alara menatapnya, matanya membulat. Kau benar-benar percaya padaku.
Alvaro mengangguk mantap. Tentu. Lihat saja kesuksesan keluarga Mahendra. Itu semua berkat Ross. Alara masih ragu. Tapi, bagaimana jika kita rugi? Alvaro mengangkat bahu. Aku yang tanggung. Alara terdiam, lalu mengerjap. Tapi barusan kamu bilang tidak pernah rugi dalam investasi. Hening sejenak. Alvaro tertawa pelan, lalu berkata lembut, Alara, aku percaya pada kemampuanmu. Dan aku percaya pada penilaianku sendiri. Lakukan saja. Kejar impianmu. Kata-katanya yang penuh keyakinan seketika mengusir semua kekhawatiran Alara. Dalam hati, ia pun mulai percaya pada dirinya sendiri. Pria itu kemudian memiringkan kepala, tersenyum malas, dan mengulurkan tangan kanannya. Nyonya Mahendra, maukah Anda menerima investasiku? Alara menatap tangan pria itu selama beberapa detik, mempertimbangkan sesuatu, lalu menjabatnya dengan erat. Senang bekerja sama. Aku akan bekerja keras mengelola studio, menghasilkan uang, dan memastikan investasi ini tidak sia-sia. Alvaro mengerucutkan bibir dan mengangkat alis. Sebelum itu ada yang lebih penting. Alara mengerutkan dahi. Apa itu? Sebelum ia sempat melanjutkan, pria itu tiba-tiba memeluknya tanpa peringatan. Alara membeku. Apa yang kamu lakukan? Tubuh mereka saling bersentuhan. Kehangatan dari tubuh Alvaro merambat melalui kain tipis yang memisahkan mereka, seolah kulit mereka menempel. Telinga mereka bersentuhan, dan detak jantung Alara berdetak lebih cepat, membuat pikirannya kosong sejenak. Ross, kata Alvaro. Akhirnya dia bicara sambil memeluk Alara lebih erat. Aku menyukaimu. Sangat menyukaimu. Aku penggemar setiamu. Suara Alvaro rendah, memikat, dengan nada melankolis yang menyentuh. Napas hangatnya menyapu telinga Alara, membuat tubuhnya seperti tersengat listrik, geli dan gemetar tak tertahankan. Dia, benar-benar menyukai Ross, batin Alara. Dia benar-benar meminta tanda tangan, foto, dan pelukan. Suasana di sekitar begitu hening. Alara terdiam dalam pelukannya, mendengarkan detak jantung pria itu, merasakan kehangatan tubuhnya, dan menghirup aroma kayu yang khas darinya. Seluruh inderanya penuh oleh Alvaro. Bulu matanya bergetar, dan tanpa sadar, ia mengangkat tangan dan memeluk pria itu balik. Terima kasih, karena menyukaiku. Saat Alara memeluk Alvaro, satu hal yang terlintas di benaknya, pinggangnya sungguh luar biasa. Sebagai mahasiswa desain mode, ia paham benar soal struktur tubuh manusia. Ia pernah secara tidak sengaja melihat otot perut dan pinggang Alvaro, dan saat itu terkesima oleh bentuknya yang nyaris sempurna. Kini, saat ia memeluknya sendiri, ia menyadari betapa ramping pinggang itu, tanpa sedikit pun lemak, namun tetap kuat. Rasanya menggoda dan sangat menarik. Ia bahkan bertanya-tanya seperti apa rasanya menyentuh otot perutnya. Tunggu, Alvaro menyukai Ross. Tapi aku di sini malah berpikiran macam-macam. Ini tidak sopan. Alara buru-buru mendorongnya dan mengalihkan pandangan. Ahem, jadi kamu, benar-benar menyukai Ross ya? Tatapan Alvaro tertuju padanya, alisnya terangkat sedikit. Nyonya, kenapa wajahmu merah sekali? Alara terkejut, lalu menyentuh wajahnya yang memang terasa panas. Wajahnya semakin memerah karena malu. Itu gara-gara kamu. Tiba-tiba memelukku seperti itu, aku jadi sulit bernapas. Itu alasannya. Tentu saja bukan, itu karena pinggang Alvaro terasa nyaman dipeluk. Setelah membela diri keras kepala, Alara tak menunggu reaksi Alvaro dan langsung berlari ke atas. Sudah malam, aku harus mandi dan tidur. Setelah mandi dan duduk di atas tempat tidur, Alara memikirkan kesibukan yang akan datang. Suara air di kamar mandi sudah berhenti, tapi Alvaro belum keluar. Alara mengernyit, menyadari sesuatu. Ia membuka selimut dan buru-buru menuju kamar mandi. Kenapa kamu mencuci pakaianku lagi? Ia melihat Alvaro tengah sibuk mencuci pakaian dalamnya. Semuanya bersih tanpa noda. Alara merasa wajahnya terbakar hingga seolah mengepulkan uap. Dalam beberapa hari, dia sudah tahu semua model pakaian dalam miliknya. Melihat Alara mendekat dengan panik, pijamannya berantakan, Alvaro mengangkat tangannya untuk merapikan kerah baju Alara. Tatapannya turun pada tulang selangka Alara yang putih dan halus, sejenak ia terdiam, lalu mengangkat pandangannya dan berbicara tenang. Nyonya pasti sibuk mengurus studio belakangan ini. Karena Nyonya mencari uang untuk menghidupi keluarga, aku hanya bisa memasak dan mencuci pakaian sebagai balasannya. Ini terlalu jinak bukan? Batin Alara. Alara memandangnya dari atas ke bawah. Mungkinkah dia belajar buku, pengembangan diri seorang suami ideal?
Atau dia memang punya fetis melayani orang. Alvaro sendiri kemarin bilang bahwa ia rela melakukan semua hal untuk istrinya dan ingin memberinya kehidupan mewah. Tampaknya kehidupan mewah itu benar-benar dimulai. Kalau kamu mau mencuci, silakan, gumam Alara. Tapi kamu sendiri yang bakal capek. Pria itu tertawa pelan, suaranya dalam dan menggoda. Kenapa aku harus capek? Setiap kali aku mencuci pakaian Alara, aku melakukannya sambil tersenyum. Mencuci sambil tersenyum. Alara langsung membayangkan adegannya dan wajahnya merah padam. Ia tidak sanggup menatap Alvaro lagi. Dalam beberapa hari ke depan, kampus sedang libur, jadi Alara sibuk mengurus studio. Ia dan Alvaro menamai studionya Mesmerizing. Merek pakaian masa depan juga akan memakai nama itu. Dalam mas kawin dari kakek neneknya, terdapat beberapa toko, termasuk toko perhiasan dan kosmetik. Alara memeriksa semuanya dan menemukan satu lokasi strategis untuk dijadikan toko utama Mesmerizing. Alvaro meminta Mason untuk membantu pembelian perlengkapan, jadi Alara hanya tinggal membuat daftar, dan semua akan diurus oleh staf Mason. Yang cukup rumit adalah merekrut staf. Posisi asisten cukup mudah diisi, tapi posisi direktur operasional sulit didapatkan. Beberapa kandidat tidak memuaskan, sampai akhirnya Alara bertemu Lily Cooper. Wanita berusia 30-an itu berpakaian rapi, terlihat berwibawa dan profesional. Alara langsung tertarik, dan mereka berbicara cukup lama. Lily tidak hanya berpengalaman, tapi juga punya wawasan tajam dan jaringan industri yang kuat. Menurut Lily, selama desainnya bagus, ia bisa membuka pasar dan membuat Mesmerizing sukses. Alara menunjukkan beberapa sketsa desain miliknya. Lily mengernyit. Presiden Mahendra, siapa yang memberi Anda desain ini? Maaf, tapi desain ini terlalu mirip dengan seseorang. Alara mengangkat alis. Mirip siapa? Lily menjawab tegas, Rose. Semua orang di industri mode mengenal nama itu. Desain ini tidak bisa dipakai. Gayanya mirip Rose, dan bahkan detail kecilnya pun serupa. Jika diproduksi, bisa dianggap menjiplak. Alara terkekeh. Mata Nona Cooper sangat tajam. Desain ini memang milik Rose. Lily tercengang. Anda serius? Tentu saja. Rose adalah kepala desainer Mesmerizing. Lily langsung berdiri dengan mata terbelalak. Presiden Mahendra, Anda tidak bercanda. Alara tersenyum. Tentu tidak. Lily sangat gembira. Ini seperti keberuntungan besar jatuh dari langit. Dengan nama besar Rose, Mesmerizing tak akan kesulitan menarik pelanggan pertama. Namun Lily bingung. Bukankah Rose selama ini bekerja sama dengan Mahendra Corporation? Jika kini Rose bersama Mesmerizing, bukankah itu membuat perusahaan utama Mahendra kehilangan kekuatan? Lily bertanya ragu, apakah Anda kenal Rose secara pribadi? Alara menjawab ringan, kau akan tahu nanti. Karena kemampuan Lily luar biasa, Alara langsung mengangkatnya sebagai direktur merek Mesmerizing dan memintanya mulai merekrut staf. Alara juga mulai menghubungi pabrik garmen untuk memproduksi sampel. Setelah beberapa hari yang sangat sibuk, Alara akhirnya bisa bernapas lega. Saat ia kembali ke Skyview Mansion malam itu, Alvaro belum pulang. Alara duduk di sofa, memijat kakinya yang pegal, dan menghitung dalam hati. Besok, akhirnya aku bisa pindah dari keluarga Mahendra dengan bukti tempat tinggalku. Pada saat yang sama, di rumah utama keluarga Mahendra, Valen masuk terburu-buru ke ruang tamu sambil membawa setumpuk foto. Lihat siapa yang ada di foto-foto ini. Di ruang tamu, seluruh anggota keluarga Mahendra telah berkumpul. Martin baru saja selesai minum obat. Terakhir kali ia pergi ke Dirgantara Mansion untuk membicarakan pernikahan, ia malah menerima surat pengusiran dari Nyonya Dirgantara Senior. Ia berniat kembali ke sana keesokan harinya, tetapi sakit perut kronisnya kambuh, membuatnya terpaksa menunda rencananya. Tiba-tiba, Valen datang berlari sambil membawa setumpuk foto. Maiko yang penasaran langsung meraihnya. Begitu melihat isinya, ia memasang ekspresi jijik. Bukankah ini Alara? Jiro mengamati detail dalam foto-foto itu dengan saksama. Alara tampak sedang masuk dan keluar dari toko pakaian bernama Mesmerizing. Mesmerizing. Alara ke toko itu untuk membeli pakaian. Ucapnya heran. Valen memandangi foto-foto itu, teringat bagaimana Alara telah memblokirnya beberapa hari ini, seolah-olah bermain kucing-kucingan. Ia mencintai dan membencinya dalam waktu yang bersamaan. Wanita picik itu, kenapa begitu iri? Padahal Valen sudah memutuskan semua hubungan dengan para wanita simpanannya. Bahkan Tuan Pradipta tak pernah berkorban sejauh ini demi seorang wanita.
Alara telah memblokirnya. Ia tidak bisa melihat kabarnya, tak bisa mendengar suaranya. Valen membayangkan Alara menangis setiap malam karena merindukannya. Maiko memerhatikan Valen yang sedang menatap foto-foto itu dengan penuh emosi. Ia mendesaknya tanpa banyak bicara. Bisakah kau berhenti menatap lubang di foto itu dan memberitahu kami maksud sebenarnya? Ada apa dengan foto-foto ini? Martin yang duduk di sofa ikut menekan dengan suara berat. Valen, jelaskan. Diana memeluk Selena dan berkata cemas, ya Valen, cepat ceritakan. Apa yang terjadi dengan Alara? Valen tahu Alara anak kandungnya, tidak disukai oleh keluarga ini. Tapi melihat Diana begitu menyayangi Selena sambil terus menyalahkan Alara, hatinya terasa tidak nyaman. Namun ia tetap membuka mulut. Ia menjentikkan salah satu foto. Seorang temanku bertemu Alara di jalan dan mengambil foto-foto ini, lalu mengirimkannya padaku. Temanku bilang mesmerizing adalah merek pakaian baru. Alara tidak sekadar membeli pakaian di sana. Dia sering ke toko itu, setiap beberapa hari sekali. Siapa tahu, mungkin toko ini ada hubungannya dengan dia. Martin mengambil tumpukan foto itu dengan ekspresi serius. Ada hubungannya dengan dia. Selena tiba-tiba tersentak dan menutup mulutnya karena terkejut. Ah! Mungkinkah dia melamar menjadi desainer di toko itu? Diana langsung murka. Gadis kurang ajar. Mahendra Corporation itu perusahaan keluarga yang bergerak di bidang mode. Dia seharusnya jadi desainer untuk perusahaan kita, bukan malah bekerja untuk orang lain. Ini sungguh keterlaluan. Martin yang memang sudah kecewa dengan Alara kini makin marah. Ia membanting foto-foto itu ke atas meja. Makhluk tak tahu diri. Aku memang mengakui kemampuan desainnya kalah dari Selena, tapi tetap saja, dia malah membantu perusahaan lain. Apa dia menyimpan dendam? Apa dia ingin membantu mesmerizing melawan Mahendra Corporation? Maiko tertawa sinis. Ayah terlalu khawatir. Alara, membantu siapa? Kita punya Ross. Alara memang belajar desain mode, tapi apa bisa dibandingkan dengan Ross, si jenius itu? Dan mesmerizing itu, merek kecil, tak terkenal. Alara ingin melawan Mahendra Corporation. Dia bermimpi. Saat nama Ross disebut, Martin menoleh ke arah Jiro. Jiro, sudah ada kabar dari Ross. Jiro menggeleng serius. Masih belum ada balasan. Padahal ia selalu bersikap hormat kepada Ross dan menjaga perasaannya. Tapi tetap saja, Ross tidak pernah mengakui keberadaannya. Maiko mengelus dagunya. Kupikir Ross hanya bekerja sama dengan Mahendra Corporation. Artinya, dia sangat menghargai kita. Kalau dia belum membalas, mungkin ada sesuatu yang terjadi. Martin berpikir sejenak lalu mengangguk pelan. Mungkin begitu. Tapi ketika kembali melihat foto Alara yang berada di mesmerizing, kemarahannya kembali memuncak. Berani sekali dia. Apa dia tidak tahu diri sebagai bagian dari keluarga Mahendra? Maiko mencibir. Rasa hormat. Dia bahkan mungkin berencana keluar dari keluarga Mahendra. Martin langsung memerintahkan pembantunya untuk mengambil bukti tempat tinggal dari ruang kerja di lantai 2. Namun tak lama kemudian, sang pembantu kembali dengan wajah panik. Tuan, tidak baik. Bukti tempat tinggal itu hilang. Apa? Martin langsung berdiri dari sofa. Apa maksudmu hilang? Bahkan Jiro yang biasanya tenang pun terkejut. Dokumen itu selalu disimpan di ruang kerja. Bagaimana bisa hilang? Pelayan itu menjawab, Tuan muda, saya sudah mencari berkali-kali. Tapi benar-benar tidak ada. Maiko ikut panik. Terakhir kita pakai dokumen itu untuk mengurus izin usaha. Apa mungkin tertinggal? Jiro menggeleng. Tidak, aku yakin aku sendiri yang menyimpannya kembali di ruang kerja. Valen, yang bukan bagian dari keluarga itu, mulai merasa ada firasat buruk. Selena menggigit bibirnya, lalu berkata pelan, Ayah, Ibu, Kakak, mungkinkah Alara membawanya saat kabur dari rumah? Kenapa dia tega? Bukankah kalian selalu memperlakukannya dengan baik? Diana merasa dadanya nyeri. Wajahnya mendadak pucat. Alara tidak hanya kabur, tetapi juga membawa bukti tempat tinggal. Apakah dia ingin memutuskan hubungan dengan keluarga? Apakah dia bahkan ingin menyangkal ibunya sendiri? Bagaimana mungkin dia begitu dingin? Maiko mencibir. Hebat juga dia. Mau benar-benar keluar dari keluarga Mahendra. Martin berteriak, marah. Omong kosong. Ini semua omong kosong. Kalau ini sampai tersebar, nama baik kita akan hancur. Mereka akan bilang aku gagal menjadi ayah. Di mana mukaku akan kutaruh? Jiro, urus segera. Dapatkan bukti tempat tinggal baru dan batalkan yang milik Alara. Aku takkan membiarkannya menghapus namanya dari keluarga ini.
Jiro mengangguk. Ia juga tidak setuju dengan tindakan Alara. Meskipun tak menyukainya, Alara tetap saudara kandungnya. Mencabut bukti tempat tinggal adalah hal yang sangat memalukan. Baik ayah. Aku akan segera mengurusnya. Aku takkan membiarkan dia bertindak seenaknya. Sementara itu, Alara duduk di sofa ruang tamu, membalas pesan di ponselnya. Saat mendengar suara mobil, ia tahu Alvaro telah pulang kerja. Ia tidak bergerak, hanya menoleh malas. Namun sesaat kemudian, seorang pria jangkung memasuki ruang tamu. Di tangan kanannya, ia memegang dua dokumen. Alara terpaku. Matanya langsung tertuju pada benda itu. Bukti tempat tinggal. Matanya berbinar. Ia langsung berdiri dan berlari menghampiri. Apa yang kau pegang? Apa bukti tempat tinggalku sudah dipindahkan?